Salam pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama, tulisan dari Nyonya Ellen G. White. Dan pada saat ini kita sudah memasuki halaman ke-146 dengan judul Penjaga yang Tidak Pernah Tertidur. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka kitab kita di dalam Mazmur 121 ayat 4. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Dan kita masuk dalam pokok pembacaannya. Tuhan tidak pernah menganggap remeh perbuatan-perbuatan baik, tindakan penyangkalan diri yang dilakukan oleh gereja di masa lalu. Semua tercatat di surga. Tetapi ini tidak cukup. Hal ini tidak akan menyelamatkan gereja ketika dia berhenti untuk memenuhi misinya. Kecuali pengabaian dan ketidakpedulian yang mengerikan yang ditujukan di masa lalu dihentikan, gereja alih-alih berkembang dari kekuatan kepada keperkasaan akan terus merosot menjadi lemah dan formalitas. Akankah kita membiarkan ini terjadi? Apakah kelambanan yang tumpul, kemerosotan kasih, dan semangat kerohanian yang menyedihkan yang ada saat ini akan diabadikan? Apakah ini kondisi di mana Kristus menemukan gerejanya? Jadi di sini dikatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah menganggap perbuatan baik itu adalah sebuah hal yang remeh. Jadi bagaimana Tuhan itu selalu mengapresiasi setiap usaha yang manusia lakukan untuk menjadi seturut dengan kehendaknya. Kita tahu bahwa perbuatan-perbuatan baik itu seharusnya kita lakukan itu karena itu memang adalah perbuatan yang benar. Dan kita tahu bahwa perbuatan yang baik itu sebetulnya tidak bisa keluar dari diri kita sendiri. Karena kita tahu bahwa diri kita itu adalah manusia-manusia yang egois. Kita tahu bahwa setiap pilihan-pilihan kita itu selalu berusaha untuk kepentingan diri kita, untuk menyamankan diri kita, untuk mengenakan diri kita. Tetapi di sini dikatakan bahwa setiap perbuatan-perbuatan yang baik, bahkan tindakan penyangkalan diri, itu bahkan dikatakan yang dilakukan di gereja masa lalu sampai saat ini pun Tuhan catat. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa semua tindakan penyangkalan diri pun Tuhan juga senang jika itu ada dalam bagian dari kehidupan kita. Jadi Tuhan juga dalam kehidupannya ketika Ia berada di dunia ini, Ia pun juga memberikan contoh-contoh bagaimana kehidupan yang menyangkal diri. Dan dari situlah kita bisa melihat bagaimana kehidupan yang menyangkal diri pun bisa tetap berjalan meskipun manusia itu masih harus sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Jadi ketika kita menyangkal diri kita, tentu saja itu akan mengikis segala keegoisan kita. Bagaimana kita diajarkan untuk tidak hanya mementingkan diri kita atau mungkin keluarga kita saja, tetapi penyangkalan diri itu adalah ketika kita mau memberikan hak kita. Kita merasa bahwa apa yang milik kita itu bukanlah sepenuhnya milik kita, tetapi itu adalah sebuah titipan yang berhak Tuhan ambil kapanpun. Bahkan kita juga harus menyadari bahwa setiap talenta yang Tuhan berikan, setiap berkat yang Tuhan berikan, mungkin bukan porsi kita semua untuk kita nikmati, tetapi mungkin juga ada harta orang lain yang mungkin dititipkan dari perbendaharaan kita yang harus kita berikan kepada orang tersebut. Jadi bagaimana di sini kita diajarkan bahwa dalam kehidupan kita, sekalipun kita memiliki semua hal yang membuat kita nyaman saat ini, kita harus ingat bahwa mungkin bukan porsi kita untuk menikmati itu semua. Jadi bagaimana keinginan untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan, itulah yang Tuhan ajarkan, Tuhan inginkan untuk selalu ada dalam kehidupan kita. Tetapi ini tidaklah cukup. Hal ini tidak akan menyelamatkan gereja ketika dia berhenti memenuhi misinya. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa setiap perbuatan baik itu tidak akan cukup ketika manusia sudah merasa cukup sampai di sini saja. Tetapi Tuhan menginginkan supaya kita terus bertumbuh, bukan hanya seperti tanaman yang kerdil saja, tetapi kita terus mempunyai keinginan untuk menyerap sari-sari daripada kehidupan itu. Dan kita tahu bahwa sari-sari itu hanyalah berasal daripada Tuhan saja. Dan itulah yang membuat kita akhirnya bisa bertumbuh hari demi hari. Sehingga disitulah dikatakan kita harus bertumbuh dan memenuhi misinya. Kita tahu bahwa misi Tuhan ketika Ia berada di dunia ini, datang ke dunia ini, itu adalah untuk memberikan pengharapan, untuk memberikan kabar sukacita itu. Dan kita yang sudah mengetahui kabar sukacita itu, pengharapan itu, apakah kita juga mau mempunyai visi dan misi itu, mempunyai beban itu untuk menyampaikan kepada orang-orang di luar sana yang mungkin belum mengenal siapa Tuhan kita itu, siapa Tuhan yang Maha Pengasih itu. Dan di saat itulah dikatakan kita harus mempunyai kepedulian terhadap orang-orang di sekitar kita. Bagaimana orang-orang itu juga harus mengenal karakter Tuhan itu. Mungkin kita tidak perlu menyampaikan tentang kasih Tuhan itu hanya melalui kata-kata, tetapi melalui kehidupan yang penuh dengan sukacita,
kehidupan yang murah senyum. Bahkan di sini juga kita tahu bahwa dari kehidupan kita dan tutur kata kita, perbuatan kita, di saat itulah orang-orang bisa melihat Tuhan kita. Kecuali pengabaian dan ketidakpedulian yang mengerikan yang ditunjukkan di masa lalu dihentikan, gereja alih-alih berkembang dari kekuatan kepada keperkasaan akan terus merosot menjadi lemah dan formalitas. Jadi bagaimana di sini? Kembali kita diingatkan bahwa ketika gereja itu tidak mau untuk mengikuti perkembangan itu, mereka mau untuk berhenti di situ saja dan merasa diri sudah cukup baik, sudah cukup benar. Dan disitulah dikatakan mereka akhirnya akan merosot menjadi lemah dan formalitas saja. Setiap perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan itu adalah hanya untuk formalitas saja. Bukan mereka merasa bahwa itu adalah suatu keharusan karena mereka sudah mengenal kebaikan Tuhan itu. Akankah kita membiarkan ini terjadi? Apakah kelambanan yang tumpul, kemerosotan kasih dan semangat kerohanian yang menyedihkan dikatakan yang ada saat ini akan diabadikan? Jadi bagaimana di sini juga kembali kita diingatkan bahwa kelambanan yang tumpul, kemerosotan kasih itu, apakah itu mau menjadi bagian daripada kita? Apakah kita mau untuk mempunyai kasih yang akhirnya dingin terhadap satu dengan yang lainnya? Lalu di sini juga dikatakan, saudara-saudara, pelitamu sendiri pasti akan berkedip dan menjadi redup sampai padam dalam kegelapan, kecuali jika engkau melakukan upaya yang tegas untuk memperbaruinya. Karena itu ingatlah dari mana kamu jatuh dan bertobat, dan lakukanlah pekerjaanmu yang mula-mula. Kesempatan yang sekarang disajikan mungkin singkat. Jika rahmat dan pertobatan ini berlalu tanpa perbaikan, peringatan diberikan. Aku akan segera datang kepadamu dan akan menyingkirkan kaki dianmu dari tempatnya. Kata-kata ini diucapkan oleh Dia yang panjang sabar. Itu adalah peringatan serius bagi gereja-gereja dan individu-individu bahwa penjaga yang tidak pernah tertidur sedang mengukur arah tindakan mereka. Oleh karena kesabarannya yang luar biasalah, mereka tidak ditebang sebagai yang tumbuh percuma di tanah. Akan tetapi rohnya yang tidak selalu berjuang, kesabarannya yang akan menunggu tetapi tinggal sedikit lebih lama. Jadi bagaimana di sini? Dikatakan bahwa pelita kita itu akan berkedip, redup dan sampai akhirnya akan mati kalau kita tidak berusaha untuk mengisi pelita tersebut. Jadi bagaimana di sini melalui kehidupan yang patuh, kehidupan yang bertobat itulah kita akhirnya mengisi pelita-pelita kita sehingga kita akhirnya bisa didapati tetap bersinar. Dan di sini juga dikatakan bahwa jika rahmat pertobatan ini berlalu tanpa perbaikan, maka peringatan itu akan diberikan. Jadi bagaimana? Kembali kita diingatkan bahwa pertobatan itu tidak bisa kita lakukan hanya sekali saja. Tetapi pertobatan itu harus kita lakukan hari demi hari. Karena kita masih melakukan dosa yang mungkin tidak kita sadari. Dan di saat itulah dikatakan kita perlu juru selamat itu. Kita perlu datang kepadanya. Itulah peringatan yang serius bagi gereja-gereja dan individu bahwa penjaga yang tidak pernah tertidur itu sedang mengukur arah tindakan mereka. Jadi bagaimana kita tahu bahwa saat ini setiap manusia sedang dihakimi. Dan kita tidak tahu sampai kapan waktu kita akan dihakimi. Tetapi firman Tuhan kembali mengingatkan bahwa penjaga yang tidak pernah tertidur itu masih mengukur kita. Dan di saat kita masih sedang ditimbang, apakah kita menjadi orang-orang yang ringan timbangannya? Karena setiap perbuatan kita itu tidak memancarkan karakter Tuhan kita. Akan tetapi rohnya tidak akan selalu berjuang. Kesabarannya akan menunggu tetapi tinggal sedikit lebih lama. Jadi bagaimana di sini kembali kita diingatkan bahwa rohnya itu akan selalu berjuang untuk menyelamatkan manusia. Tetapi adalah pilihan kita untuk kita mau diselamatkan atau tidak. Pilihan kita juga untuk mau mengikuti jalan-jalan yang Tuhan sudah berikan ataukah kita memilih jalan-jalan kita sendiri. Dan di sini juga dikatakan pada hari terakhir, hakim seluruh bumi akan menjatuhkan keputusan final atas perhatian kita dan tindakan kita kepada yang membutuhkan, bagi mereka yang ditindas dan dicobai. Engkau tidak dapat selalu mengabaikan hal-hal ini dan mencari jalan masuk sendiri sebagai orang berdosa yang ditebus di dalam kota Tuhan. Sebab Kristus segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorangmu yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Namun belum terlambat untuk menebus hal-hal yang sudah diabaikan pada masa lalu. Biarlah ada kebangkitan cinta mula-mula. Semangat yang pertama, temukanlah mereka yang telah engkau usir. Ikatlah hubungan melalui pengakuan atas luka-luka yang telah engkau sebabkan. Mendekatlah ke hati yang agung dan penuh kasih sayang. Dan biarkanlah arus belas kasihan itu mengalir ke dalam hatimu dan dari dirimu ke dalam hati orang lain. Tertulis dalam buku Review and Herald 30 November 1886. Jadi bagaimana di sini kembali dikatakan bahwa ketika kita sudah melakukan dosa terhadap orang-orang yang berada di lingkungan sekitar kita, mungkin teman-teman kita, saudara kita, di sini dikatakan bahwa belum terlambat untuk menebus hal-hal tersebut. Jadi bagaimana di sini kembali kita diingatkan, biarlah kebangkitan dari cinta mula-mula itu menjadi bagian dari diri kita, sehingga kita akan melakukan sesuatu yang paling baik untuk setiap orang yang bisa kita lakukan.
kita akan lakukan dengan semaksimal mungkin. Dan di sini juga dikatakan bahwa temukanlah mereka yang telah engkau usir, ikatlah hubungan melalui pengakuan dan atas luka-luka yang engkau telah sebabkan. Jadi bagaimana di sini kita diingatkan kembali bahwa kita harus menjadi berkat bagi orang-orang yang berada di lingkungan sekitar kita. Jangan kita hanya memikirkan kepentingan-kepentingan kita saja, tetapi melalui kasih yang Tuhan sudah berikan, hendaklah kita juga berusaha untuk menyampaikan kasih itu. Dan biarlah arus belas kasihan ilahi itu mengalir ke dalam hatimu dan dari dirimu ke dalam hati orang lain. Jadi bagaimana di sini kembali firman Tuhan mengingatkan kepada kita harus merasakan kasih Tuhan terlebih dahulu, baru kita bisa mengalirkan kasih itu kepada orang-orang lain. Dan ketika kita sudah melihat kasih Tuhan itu, kita akan melihat bahwa Tuhan itu selalu bekerja dalam kehidupan kita. Dan rasanya tidak akan mungkin kita untuk berdiam diri saja, untuk menyimpan kebaikan Tuhan itu. Tetapi kita akan berusaha untuk memberikan kasih Tuhan itu, memberitakan kasih Tuhan itu kepada orang-orang di luar sana. Dan di sini juga dikatakan, renungkan lebih dalam. Apakah ada yang menghalangimu untuk bersaksi kepada orang-orang yang engkau temui dari hari ke hari? Jadi di sini kita kembali diingatkan bahwa apakah ada yang menghalangi kita untuk menyaksikan kebaikan Tuhan itu hari demi hari? Apakah hanya kepentingan kita saja karena kita tidak mau diri kita terusik? Ataukah mungkin ada orang-orang di luar sana yang mungkin tidak mau untuk mendengar kebaikan itu? Tetapi kita kembali diingatkan, melalui perbuatan kita bisa menyaksikan kebaikan Tuhan itu. Jadi bagaimana kita kembali diingatkan bahwa setiap perbuatan kita itu akan sangat berfungsi dengan baik kalau kita melakukan setiap hal itu dengan semaksimal mungkin. Berusaha untuk memberikan yang terbaik, melayani orang lain. Dan di saat itulah kita akan terlihat berbeda dan orang mungkin akan datang untuk mencari tahu apa yang berbeda dengan orang-orang yang mengaku umat Tuhan itu. Jadi biarlah melalui pembacaan yang singkat ini kita boleh kembali diingatkan bahwa hendaklah kita selalu berserah kepada penjaga kita, penjaga yang tidak pernah tertidur, sehingga kita berusaha untuk melakukan yang terbaik, menobatkan diri kita hari demi hari supaya semakin seturut dengan kehendak Tuhan itu. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini. Sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan yang selanjutnya. Tuhan memberkati.